Jadi kalau di perusahaan itu level internal audit itu adalah salah satu posisi yang strategik juga, karena dia di situ bisa berperan sebagai yang seperti saya bilang tadi, advisor bagi manajemen. Halo semua, selamat datang di The Insight, podcast yang akan menemani teman-teman dalam memahami dunia GRC agar terasa lebih dekat dan mudah dipahami oleh semua orang. Perkenalkan, saya Sari, host yang akan memandu dalam episode perdana ini. Di episode perdana ini, IIAC berkolaborasi dengan Arkademi Professional Learning Ecosystem di Indonesia. Kita akan mengenal lebih dekat tentang IIAC, sebuah komunitas profesi bidang GRC di Indonesia. Dan di sini sudah ada dua pendiri atau founder IIAC bersama saya, yaitu Pak Putranto dan juga Pak Yandi. Selamat datang. Selamat datang juga Bu Sari, terima kasih. Apa kabarnya? Terima kasih Bu Sari. Baik, alhamdulillah. Baik, Pak. Tadi kita kan membicarakan bahwa IIAC ini adalah sebuah komunitas bidang GRC di Indonesia. Boleh ceritakan dulu saat ini Pak Putranto posisinya sebagai apa? Pak Yandi juga posisi sebagai apa, Pak? Saya sebagai Head Internal Audit di suatu perusahaan mining, tapi sebelumnya saya juga setelah 8 tahun bekerja di perusahaan media terbesar di Indonesia sebagai auditor, dan sebelumnya saya sebagai external auditor di salah satu Big Four di Indonesia juga. Ya, kalau saya juga sebagai Head Internal Audit di perusahaan maritim, sebelumnya juga di Big Four, tapi saat ini saya mendapatkan penugasan di bidang keuangan dan business development di sebuah perusahaan pelayaran juga. Jadi memang sama-sama mengawali karirnya itu dari external auditor, kemudian lanjut sebagai internal auditor ya Pak? Betul. Ya. Oke, nah terkait dengan itu Pak, profesi internal audit, kemudian dari profesi yang sudah Bapak jalani selama belasan tahun, bisa dikatakan seperti itu ya, apa Pak pengalaman menariknya ketika menjadi seorang internal auditor? Ya, jadi internal audit ini adalah profesi yang menarik ya Bu Sari ya. Kenapa? Karena kita sebagai internal auditor itu berhubungan dengan semua pihak. Artinya di sini kita bukan hanya berdiskusi atau berhubungan dengan teman-teman di lain departemen, tapi kita juga harus memiliki komunikasi yang bagus juga kepada direksi, komisaris, komite audit. Nah ini jadi sangat profesi internal audit itu jadi sangat menarik ya buat kita gitu, karena kita juga harus bisa tadi tuh komunikasi dengan semua pihak. Ya, dinamis. Jadi internal audit itu adalah profesi yang dinamis, yang seperti Pak Yandi juga ketemu banyak orang berbagai level. Dan juga yang lebih menarik lagi adalah industrinya. Kita bisa di industri A, industri B, industri C yang berbeda. Tantangannya beda. Oke, tadi jadi kalau dari Pak Yandi mengatakan bahwa untuk menjadi profesi internal audit itu juga skill communication-nya juga dibutuhkan ya Pak? Iya. Itu sejalan dengan sebuah studi internal audit mengatakan bahwa untuk menjadi seorang internal auditor, soft skill yang dibutuhkan nomor 1 adalah communication skill. Ya, betul kita sekali. juga belajar mengenai berbagai industri ya ketika menjadi seorang betul. internal audit. Ya, karena kita juga sebagai internal audit ini kan kita harus mempresentasikan hasil temuan kita, ya kan, baik kepada departemen-departemen yang kita audit, kita juga mempresentasikan kepada direksi dan komisaris melalui komite audit. Nah itu jadinya communication skill, writing skill itu penting banget. Dan harus objektif. Ya, karena auditor tuh harus objektif ketika melakukan pekerjaan auditnya, dan juga harus independen. Itu berarti mengenai kode etik internal audit ya Pak? Betul, objektif dan independen. Ya. Kemudian mengenai asosiasinya ini sendiri atau komunitas ya, lebih dikenal dengan komunitas IIAC. Ini bagaimana Pak awal terbentuknya? Jadi awal terbentuknya ini sebenarnya di era pandemi, di saat pandemi ketika kita nggak bisa kemana-mana, kemudian tahu-tahu di bulan November 2021 ini kita diawali dengan Pak Yandi sih. Pak Yandi ini kemudian menghubungi saya dan kemudian bilang, yuk kita bikin komunitas internal audit yuk, gitu. Lalu udahlah, dimulailah kita waktu itu dari WhatsApp group aja. Dari WhatsApp group kita kontak beberapa teman yang internal audit untuk bergabung, dan kemudian ternyata antusiasmenya tinggi sekali, dan WhatsApp group tersebut kemudian tiap hari juga aktif, dan kemudian
bahasanya tuh tiap hari interaksinya sangat, trafficnya sangat tinggi, dan kemudian banyak sekali member, dan kemudian berkembanglah terus, dan kemudian mungkin tahun lalu kita jadi membentuk yayasan juga, dan kemudian nanti kedepannya kita akan lebih besar lagi harapannya. Ya, jadi memang waktu itu saya pada masa pandemi Bu Sari itu membutuhkan, ya kita juga terbatas ya dalam melakukan audit itu kan, karena kebetulan saya sendiri juga nggak bisa kemana-mana, artinya semuanya lewat online gitu kan. Biasanya saya harus keluar kota untuk melakukan audit, tapi ternyata dibatasi kan, kita nggak bisa keluar kota gitu. Terus jadinya kita ada waktulah luang, terus kita mau ngapain nih gitu. Makanya saya hubungi Pak Anto, yuk kita bikin komunitas di WA gitu ya, terus untuk saling sharing gitu kan, terus saling berbagi ilmu gitu kan. Ya udah itu sih awalnya Bu Sari. Oke, jadi kemudian kita ketika di era pandemi itu kan lagi ngetren yang nge-Zoom ya, bikin Zoom. Nah saat itu juga ketika dari diskusi di WhatsApp group itu, kemudian kita ada inisiatif, yuk kita kalau gitu kita sharing knowledge gitu. Pertama kalau nggak salah Pak Tulus ya waktu itu ya, ini yang jadi pembicara ya, gitu. Pak Tulus jadi pembicara di Zoom, gitu. Kemudian dan dari situ antusiasme tinggi tuh. Jadi kita Zoom hari Sabtu aja itu pesertanya bisa 70-100 orang gitu di saat pandemi tersebut, gitu. Jadi awal mulai terbentuk komunitasnya berawal dari keresahan ketika pandemi gitu ya Pak? Iya. Seorang auditor yang namanya audit kan rasanya lebih serak turun ke lapangan, tapi pandemi terkurung di rumah gitu nggak bisa kemana-mana. Nah ini kan tadi Pak Putranto menyampaikan awalnya komunikasi dengan Pak Yandi, apakah memang teman saat kuliah atau teman saat menjadi auditor di Big Four? Wah, kenalnya udah lama banget ya, dari tahun 2000-an awal. Ya dari kenalnya tahun 2002 ya, tahun 2002-an ya. Ya itu dulu Pak Yandi ini punya teman kemudian saya kenalkan dan kemudian ya udah gitu kan. Nyambung aja karena saya di Big Four, salah satu auditor juga di Big Four, Pak Yandi juga di Big Four juga saat itu ya gitu. Jadi memang kita udah saling sharing terkait dengan eksternal auditor waktu itu ya. Nah itu udah cukup lama gitu. Jadi kenalnya sudah sekitar tahun 2000-an saat bekerja di Big Four masing-masing ya Pak ya. Kemudian masih terus komunikasi ketika pandemi, akhirnya tercetuslah terbentuknya komunitas ini yang awalnya WA Group. Iya, kita dari eksternal auditor kemudian ke internal auditor, kita tetap masih komunikasi ya Pak Anto ya. Gitu. Karena memang salah satu dari the EIC ini adalah ya salah satunya kita juga, menurut pandangan saya nih, auditor ini kan nggak punya teman untuk berbicara, berdiskusi ya. Ketika kita membuat WhatsApp group dan kemudian mereka bisa berinteraksi itu, saya lihat antusiasmenya tinggi sekali gitu. Jadi mereka yang mungkin di kantor itu, kalau auditor itu kan mungkin agak sedikit kaku ya gitu. Ketika di situ dia bisa sharing-sharing, berbagi pengalaman, ada yang nanya-nanya apa gitu kan, saling bantu jadinya di situ. Jadi saat ini komunitasnya berbentuk WhatsApp group gitu ya Pak? Awalnya ya. Awalnya WhatsApp group ya. Apa Pak yang menjadi pembeda komunitas IAC ini dengan komunitas bidang profesi GRC lainnya yang sudah ada? Ya kalau kita itu sebenarnya bukan sebagai pesaing ya dengan komunitas-komunitas lain yang mungkin lebih senior ya. Tapi memang kita ada sebagai supporting, sebagai pendukung aja gitu. Nah kenapa kita, dan memang awalnya jadinya kita di WA gitu. Kita belum membuat asosiasi atau apa, karena kita awalnya memang cuma sharing-sharing di WA aja gitu. Karena ya mungkin lebih enak gitu kan kalau di WA kita bisa menyampaikan sesuatu gitu. Terus juga kita nggak ada sekat atau nggak ada barrier Bu Sari. Jadi semuanya boleh bertanya apa aja, mulai dari hal yang basic gitu, bertanya hal yang mungkin mereka nggak tahu tentang apa sih audit itu gitu. Makanya kita welcome bukan hanya praktisi internal audit GRC, tapi juga fresh graduate yang mau berkecimpung di dunia GRC ini gitu. Jadi semuanya bebas gitu, gabung ke kita, bertanya apa aja. Ya. Dan di grup kita ini awalnya adalah dari level fresh graduate, yang kadang-kadang kalau nanya di grup itu ya bahasanya
basic ya, ya benar-benar belum tahu internal audit gitu ya. Tapi kita di sini adalah saling menghargai, saling menghormati. Di situ di grup kita juga ada juga yang levelnya udah partner di kantor akuntan, ada yang direktur internal audit. Itu di dalam grup ini saling bertukar pengetahuan ya di situ dengan posisi setara. Nah disitulah menariknya, dan kemudian jadi problem solving juga bagi masing-masing yang kadang-kadang juga saya punya ada kendala apa ini di pengadaan audit, itu ada aja yang saling menimpali dan membantu, dan itu menjadi solusi bagi masing-masing. Itu mungkin salah satu daya tariknya ya di kita gitu. Nah kemudian dari WhatsApp group itu juga kita kemudian ke LinkedIn, dan kemudian di mana di LinkedIn itu juga kita ada followernya sudah sekitar 2000 lebih, dan LinkedIn kita juga salah satu teraktif juga. Jadi salah satu teraktif juga, di mana kemudian kegiatan-kegiatan kita juga sudah bekerja sama dengan universitas ternama seperti PPM, BINUS, kemudian juga dengan perusahaan BUMN seperti Pelindo, dan beberapa perusahaan swasta lainnya gitu. Jadi artinya kemudian dalam perjalanannya, jadi 2021 sekarang 2024 ini the IAC ini sangat berkembangnya dengan udah sangat pesat sekali, sehingga diharapkan kita nih harapannya kita punya mimpi ya, yaitu kita bisa memberikan impact yang baik bagi profesional internal audit di Indonesia, dan kemudian juga semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Jadi tadi disampaikan awalnya berbentuknya komunitas di WhatsApp group, kemudian sudah berbadan hukum ya Pak ya? Betul. Itu di kapan Pak berbadan hukumnya? Di tahun lalu ya, di Desember 2023. 2023 sudah menjadi yayasan. Sudah menjadi yayasan. Ya. Dan lebih luas lagi Bu Sari. Tadinya kita memang hanya internal audit, tapi kita mengembangkan GRC. Ya kan, governance juga, risk management, compliance, jadi lebih luas lagi gitu. Ruang lingkupnya. Apa yang mendorong perubahan tersebut? Ya kita kan internal audit ini adalah suatu profesi yang dinamis ya. Jadi kita juga harus tadi namanya ada VUCA, itu namanya salah satunya ada agile ya. Kita harus ngelihat dunia ini kan berubah dengan cepat. Kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan keilmuan yang saat ini, dan kemudian arahnya sekarang kan GRC ini. Jadi artinya kita juga akan lebih mengikuti arah internal audit ini kepada GRC. Kemudian nanti ke depannya IAC ini akan mau dibawa kemana Pak? Kalau saya punya mimpi Bu Sari, saya itu punya mimpi bahwa IAC nanti ke depannya akan mempunyai apapun namanya ya, sekolah tinggi, institut, atau apapun yang terkait dengan GRC. Kita sekarang ini mengetahui bahwa ada fakultas hukum untuk profesi lawyer, untuk profesi di perusahaan ya. Terus juga ada profesi dokter, dia punya fakultas kedokteran gitu. Tapi untuk internal audit kita belum ada. Nah ini mimpi saya udah sampaikan juga ke Pak Anto di awal. Satu saat, kita nggak tahu kapan, tapi semoga bisa tercapai sebelum kita meninggalkan dunia ini. Kita bisa mempunyai sekolah tinggi atau institut khusus untuk GRC. Ya, jadi spiritnya adalah kita mau mengembangkan profesi internal auditor ini, GRC maksudnya, dan kemudian GRC itu kedepannya supaya lebih maju gitu. Dan lebih dikenal ya, dan lebih dikenal oleh masyarakat khalayak umum, dan kemudian ke teman-teman yang fresh graduate, dan kepada juga para profesional yang sudah berkecimpung di bidang ini. Apa yang mendorong? Karena kalau untuk ngomongin di sekolah tinggi atau fakultas, di jurusan akuntansi sudah ada gitu ya, yang mata kuliah membahas tentang internal audit atau risk management. Tapi nggak khusus. Tidak khusus. Ya, kan? Artinya akuntansi, orang belajar akuntansi kan, gitu kan, standar-standar akuntansi. Dan kalau kita internal audit ini sebenarnya kan profesi yang kalau kita pelajarin dari mulai start melakukan audit, dari bisnis proses, test of control, terus juga substantif sampai dengan pembuatan report.
itu kan mungkin kurang dipelajari di kampus-kampus kan. Tapi kita benar-benar khusus berusaha untuk menghasilkan lulusan yang nantinya diserap, diterima oleh perusahaan untuk internal auditor. Jadi ready to use. Ready to use, gitu. Jadinya nanti perusahaan-perusahaan itu ketika akan meng-hire internal auditor, kita sudah siap. Jadi nggak perlu belajar lagi. Gitu. Ada keresahan apa Pak yang sekarang mungkin dirasakan? Apakah sulit mencari resource sebagai internal auditor fresh Iya, graduate? itu salah satunya Bu Sari. Bahkan bukan hanya kalau ngomong fresh graduate, ya secara kompetensi mungkin ya harus ditingkatkan. Tapi untuk yang teman-teman yang sudah lulus, yang sudah berkecimpung di dunia audit aja, itu masih beda persepsi nih, ya kan itu. Dan ada juga beberapa kompetensi yang harus mereka juga tingkatkan juga nih teman-teman di ini. Makanya WA Group ini tadinya kita selain berbagi informasi juga menyamakan frekuensi kita nih. Sebenarnya audit itu prosesnya gimana sih? Ada yang langsung substantif mungkin, tanpa melalui mapping proses dulu, understanding bisnis prosesnya. Tapi juga ada juga yang working papernya mungkin ada yang bagus, ada yang nggak punya gitu kan, tiba-tiba bikin report gitu kan. Nah kita samakan frekuensinya dulu nih, gitu. Jadinya teman-teman yang akan berkecimpung di profesi internal audit bisa satu pemikiran, satu frekuensi sama nih, gitu. Dan juga mungkin teman-teman tadi seperti yang kita sampaikan ya, bahwa mereka belum tentu bisa menyampaikan hasil temuan mereka kepada level direksi, level komisaris, komite audit gitu. Takut kan, misalnya wah level mereka udah dewa-dewa lah misalnya. Tapi dengan ini kita membantu untuk yuk kita sama-sama bisa mencapai itu, gitu. Jadi pendekatan kita adalah praktikal, jadi prakteknya. Jadi kalau ya kita bukannya mau bersaing dengan yang sudah kakak-kakak yang sudah ada, itu bukan kakak-kakak lagi, memang guru-guru kita yang sudah ada, dengan institusi yang guru-guru yang kita sudah ada. Itu kita bukannya untuk bersaing, tapi kita hadir untuk menjadi kolaborasi, untuk menjadi bisa memberikan kolaborasi dan kemudian menjadi ekosistem yang saling mendukung. Dan kemudian yang approach-nya kita adalah dalam prakteknya. Dalam prakteknya internal auditor ini kan harus tadi ada communication skill, harus ada Writing skill, harus ada presentation skill. Nah itu yang mungkin akan kita fokuskan, gitu. Jadi kalau yang institusi internal audit yang sudah ada ini mungkin lebih formal, lebih sertifikasi gitu ya. Sertifikasi yang memang udah jangan ditanya lagi lah, itu udah diakui sekali sertifikasinya. Kalau kita arahnya ke praktikalnya. Karena apa? DIAC ini kan adalah dikelola oleh orang-orang profesional yang memang udah bertahun-tahun bekerja di profesi tersebut, industri tersebut gitu. Dan kemudian satu lagi adalah industrinya. Ketika teman-teman yang di IIC ini juga industrinya kan beda-beda. Seperti Pak Yandi pernah di media, lalu kemudian di batubara, saya di perkapalan, lalu ada teman lagi di bidang misalnya asuransi, perbankan. Itu beda-beda ya. Itu jadi di situ kita bisa ngelihat nanti industrinya. Kita akan fokuskan juga ke industrinya juga. Karena di masing-masing industri tentunya juga akan beda-beda juga gitu. Disitulah belajarnya di situ. Gitu. Jadi tadi seperti disampaikan Pak Yani bahwa cita-citanya adalah ingin membangun sebuah apakah itu sekolah tinggi ataupun akhirnya ya tujuan saya sampai ke sana karena merasa pada saat ini jurusan yang sudah ada akuntansi, mempelajari akuntansi namun masih sedikit ya Pak ya. Mungkin hanya sebatas 1 sampai 2 subjek saja. Ada mata kuliah internal audit, ada mata kuliah risk management, dan itu dirasa belum cukup untuk menjadi ketika mereka masuk ke dunia kerja itu belum cukup gitu ya Pak? Iya betul, makanya kita pelajari praktisnya ya. Praktis, jadi kita mempelajari teman-teman yang sebenarnya kalau kita start sebagai internal audit apa sih gitu. Nah kita dari start sebagai auditor harus apa nih kita, mulai dari pembuatan surat tugas misalnya ya, audit program sampai dengan report release. Nah itu benar-benar kita dampingin gitu Bu Sari. Itu yang tujuan kita. Jadi teman-teman tadi ketika sudah lulus dari kampus udah ready to use, udah siap kerja, siap pakai gitu. Karena sudah terlatih
oleh orang-orang yang sudah memang pada bidangnya gitu kan. Jadi bisa Pada disebut bidangnya. untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Iya, Iya, betul. Gitu ya, Pak. Betul. Tadi terkait tadi dengan cita-citanya nih Pak Yandi dan Pak Anto, gimana Pak? Ada pesan Pak untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin sekarang saat ini sedang berada di semester akhir atau siap untuk masuk ke dunia kerja, apa yang bisa menjadi suatu hal yang menarik ketika mereka ingin masuk ke dunia JRC? Ya, jadi untuk teman-teman mahasiswa ya, yang mungkin ingin berkecimpung di dunia audit, terutama internal audit, itu memang terbuka sangat luas. Karena ternyata bukan hanya lulusan akuntansi, manajemen atau ekonomi aja, Bu Sari, tapi juga semua lulusan bisa masuk ke dunia internal audit. Contohnya, misalnya dia di teknik gitu ya, itu dia bisa join sebagai internal audit dengan expertise dia sebagai di teknik gitu ya. Juga misalnya dia di bidang lain gitu, misalnya yang di luar akuntansi atau ekonomi lah atau manajemen, mereka bisa bergabung juga gitu. Karena beberapa di komunitas mereka bukan hanya lulusan ekonomi aja ya Panto, tapi juga semua lulusan gitu. Itu yang sangat terbuka pekerjaan ini ya. Dan profesi internal audit yang atau GRC ini menurut akan masa depannya akan cerah karena ya kita akan menjadi tidak hanya mengawasi tapi juga untuk menjadi strategic partner bagi para boards of director, para stakeholder, dan kemudian kita juga bisa menjadi memberikan advice kepada manajemen supaya kita perusahaan ini bisa berjalan dengan lebih baik. Jadi tadi Pak Yandi menarik nih Pak, mengatakan bahwa untuk menjadi seorang internal auditor bukan hanya lulusan bidang keuangan, manajemen, akuntansi, ekonomi, tapi juga dari teknik. Nah ini berarti hal yang sangat berbeda ya dengan external auditor yang memang fokusnya ke laporan keuangan. Berarti internal audit fokusnya di hal yang bukan fokus hanya di laporan keuangan ya Pak Yandi? Betul, jadi memang kayak misalnya dia dari teknik pertambangan gitu. Dia bisa menjadi auditor untuk di pertambangan, misalnya dia expert di geologis atau dia ahli di bidang mesin gitu kan. Itu sangat terbuka sekali peluang, karena kan audit bukan hanya melakukan audit keuangan Bu Sari, tapi juga melakukan audit atas kegiatan operasional. Dan di situ dia bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan kontrol risiko-risiko yang ada gitu. Jadi ini memang suatu profesi yang sangat terbuka untuk semua bidang gitu. Dan kalau saya bisa bilang ini adalah profesi yang prestisius dan strategik. Jadi kalau di perusahaan itu level internal audit itu adalah salah satu posisi yang strategik juga, karena dia di situ bisa berperan sebagai yang seperti saya bilang tadi, advisor bagi manajemen, supaya manajemen ini bisa menjalankan roda perusahaannya dengan baik, bebas dari dalam root compliance, dalam root real compliance gitu. Ya, jadi memang tadi seperti sampaikan Pak Anto ya, bahwa audit ini memang sangat strategik Bu Sari gitu, karena sebagai bisnis partner juga gitu kan. Dulu mungkin memang audit ini dianggap sebagai mencari kesalahan orang gitu kan, watchdog. Tapi di perkembangan selanjutnya enggak, dengan kondisi dunia yang sudah berubah itu ternyata audit itu harus menjadi partner bagi direksi, bagi komisaris gitu, untuk memberikan advice tadi. Nah, selama menjadi internal auditor Pak, berarti sudah belasan tahun ya. Hal menarik apa Pak? Pengalaman menarik apa ketika Bapak menjadi internal auditor, entah itu mungkin ketika mengaudit atau ada hal-hal lainnya? Ya, banyak challenge-nya sih Bu Sari, terutama kayak kita mungkin dicuekin gitu kan, kita minta data ya, minta data dicuekin gitu, itu kan sebenarnya menarik, tapi gimana cara kita mengkomunikasikan purpose kita, objektif kita kepada auditi gitu kan, atau orang yang diaudit gitu kan. Nah, karena apa? Karena kan ketika datang orang auditor nih, mereka langsung takut atau langsung udah pasang badan atau apa gitu. Nah, itu kita menarik bahwa kita
Nah, kita ini satu tim gitu. Kita punya objektif untuk membantu untuk terkait dengan perbaikan bisnis proses, apapun misalnya terkait dengan revisi SOP, kontrol, risiko segala macam itu kita coba bantu mereka teman-teman di bidangnya mereka gitu. Iya. Ya, memang internal audit di era sekarang ini memang kita juga kan memberikan konsultasi ya. Dan ini jadi ketika saya melakukan tugas audit itu hal yang pertama saya sampaikan adalah kita ini mau bantu loh gitu loh. Jadi artinya mau bantu itu maksudnya mau bantu untuk supaya proses perusahaan ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan rambu-rambu compliance yang sudah diterapkan. Jadi bukan nyari-nyari aja, bukan nyari-nyari kesalahan. Jadi di sini kita bantu sebagai konsultasi, memberikan konsultasi. Jadi arahnya bukan lagi wocok tapi sudah bergeser paradigmanya gitu betul, ya Pak. Betul, udah harus berubah. Gitu. Dan memang sekarang ini ya kalau ada fraud pun ya pertanyaannya auditornya ngapain aja? Ya, kan harusnya kan auditor sebelum ada fraud itu sudah bisa mendeteksi atau sudah memperbaiki juga proses-proses yang ada. Ya. Kontrol-kontrol yang ada apakah sudah cukup atau belum? Risiko-risiko sudah dimitigasi atau belum? Seperti itu. Ya. Ketika menjalankan audit ini memang kita kejadian fraud ini artinya ya jangan sampai terjadi gitu kan bahasanya. Bukan kita harus mencari adanya fraud, tapi kalau terpaksa ketemu fraud ya udah gitu kan. Memang kebetulan ada fraud gitu kan. Tapi kalau di perjalanan kita, kalau kita melakukan tugas-tugas itu ya kita melakukan sesuai dengan metode yang telah ada, dan kemudian kita menjalankan dan kemudian pemeriksaan, dan kemudian ya jika memang terjadi ya kita harus tangani dengan benar. Oke, tadi saya mencoba menyimpulkan lagi. Tadi disampaikan Pak Yandi adalah tantangannya mengenai communication ya Pak, communication skill, karena pasti akan kita sampaikan hasil reportnya kepada top level ya, entah itu komite audit, direktur dan juga sebagainya. Kemudian tantangan berikutnya adalah pergeseran paradigma audit yang dulu watchdog sekarang sudah bergeser menjadi konsultan. Kemudian selama menjalankan audit nih Pak, kan kalau audit dari namanya audit, tapi teman-teman kalau saya lihat sosial media, teman-teman para auditor nih suka menyebutnya auditor gitu. Nah, selama perjalanan menjadi seorang internal audit, boleh ceritain Pak Yandi mengesankan pergi ke daerah mana ketika mengaudit Pak Anto? Ya, banyak sih. Saya dulu sering keluar kota ya, sampai sekarang pun juga ya. Terutama pas masa pandemi aja kita berhenti, kemudian setelah pandemi reda kita mulai lagi untuk melakukan audit. Kebetulan memang di perusahaan kami itu ada beberapa cabang di daerah dulu ya. Terus juga yang paling mengesankan saya pernah ke daerah namanya Sangihe, itu dekat Filipina. Itu kita melakukan audit di sana. Itu saya baru tahu sih Sundara itu Busari. Nah, itu menarik sih karena kita perjalanannya juga ke Manado dulu baru kita ke Sangihe gitu. Jadi dinasnya bukan hanya di Indonesia aja tapi juga sampai ke luar negeri gitu ya Pak? Belum, hanya ke luar yang dekat dengan Filipina lah. Sangihe itu masih di wilayah Indonesia sih. Gitu. Ya, saya juga ya seperti yang saya sampaikan juga, internal auditor ini adalah seperti apa ya? Kalau di TV itu ada namanya adventure, my trip, my adventure gitu. Nah itu juga saya senang sekali tuh. Jadi artinya pernah juga saya, ya kalau saya pasti sering ke kapal ya. Kalau di perusahaan maritim itu visit ke kapal. Yang sebagai saya yang orang akuntansi, kemudian masuk ke kapal dan kemudian melihat proses bisnis proses operasional di kapal itu juga sesuatu yang menarik ya. Itu kemudian pernah juga saya mengunjungi suatu daerah yang agak terpencil gitu, juga pernah juga di pulau di daerah Sumatera itu naik boat, dan kemudian ya itu juga menarik juga. Ternyata di tempat yang terpencil tersebut ternyata ada lokasi yang ya saat itu mungkin kalau orang nggak jalan-jalan ke situ ya nggak tahu gitu kan. Itu juga sesuatu hal yang menarik gitu loh. Jadi artinya itu bonusnya jadi internal audit. Jadi bonusnya jadi internal audit, kita ada tugas
Dan kemudian kalau kita visit dan kemudian wah ada sesuatu yang menarik nih di situ gitu. Itu sih itu plus bonusnya di situ. Bonusnya jadi Iya. jalan-jalan ke tempat yang kalau nggak jadi auditor rasanya nggak mungkin ke sana. Nggak jadi mungkin kan di Iya, situ. betul. Iya. Jadi bisa mengenal satu daerah baru. Iya. Bonusnya. Bonusnya ya. Dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya ya. Iya. Pak Putrato, Pak Yandi, 5 Desember kan adalah anniversary pertama IAC. Betul. Apa Pak yang ingin disampaikan terkait dengan asosiasi komunitas ini? Buat saya surprise, Bu Sari. Dari awalnya kita berdiri 2021, itu kita nggak expect apa-apa bahwa komunitas kita akan menjadi banyak peminatnya. Jadi kita cuman komunikasi aja lah antara kita para praktisi maupun teman-teman yang berminat di bidang GRC gitu ya. Ternyata sekarang sudah cukup besar dan kita juga sudah membuat yayasan seperti yang Pak Anto sampaikan tadi, Yayasan Pengembangan Internal Audit dan Manajemen Risiko Indonesia sudah berbadan hukum dan kita punya banyak program dan semoga ke depannya ini akan semakin besar dan tadi tujuan akhir saya kita bisa memberikan kontribusi kepada bangsa Indonesia, negara kita tercinta dalam bentuk baik sekolah tinggi ataupun yang terkait dengan GRC. Ya. Kalau harapan saya juga untuk kedepannya semoga IAC ini bisa memberikan impact yang besar bagi profesional audit internal dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih Pak Putranto dan Pak Yandi Sama-sama, untuk sharingnya, Sari. diskusi kita di episode pertama ini. Jika rekan-rekan memiliki usulan, saran mengenai topik apa yang akan dibahas pada podcast kita berikutnya, silahkan kirimkan melalui sosial media kami, melalui DM. Thank you for watching. Silakan like kalau episode ini memberikan manfaat untuk teman-teman dan silakan follow serta subscribe untuk mendapatkan notifikasi episode berikutnya. See you di next episode.